Tadinya nama mobil ini adalah Chery Omoda 5, tapi karena Omoda Jayco brandnya udah ada di Indonesia, makanya namanya jadi rebranding lagi nih, jadi Chery C5. Setelah rebranding ini apa aja sih bedanya? Nah, walaupun dia udah rebranding, cuman namanya, logonya tetap masih ada Omodanya ya. Sampai ke peleknya juga masih ada tulisan Omodanya. Tapi udah kelihatan kan kalau grillnya beda. Jadi lebih mirip ke Bike X552 ya. Cuman Omoda kan dari dulu ciri khasnya emang grill yang kayak gini ya, modelnya heksagon-heksagon gitu. Yang baru selain grillnya adalah DRL-nya. Sekarang lebih mirip ke Chery E5. Terus peleknya itu baru ya guys. Sekarang dia modelnya diperbarui lagi dan udah single tone. Lalu satu lagi yang berbeda, di bagian belakangnya udah ada emblem C5. Untuk mesinnya masih menggunakan mesin yang sama, 1500 cc turbo, tapi transmisinya dual clutch 6 speed, kalau yang GT 7 speed. Sedangkan untuk bagian interiornya gak beda-beda banget lah ini pembaharuannya. Jadi yang pertama, joknya masih full kulit, terus ada jahitan-jahitan di sekitarnya, warnanya tembaga-tembaga gitu, sampai ke bagian konsol tengahnya ini, aksen-aksen tembaganya ada. Tapi apalagi yang baru guys, yang bisa dilihat secara fisik, nah ini pertama ada vanity mirrornya, sekarang udah seperti yang ada di Omoda E5 tuh. Lebih gede juga ya. Terus di kaca belakangnya juga modelnya baru. Lalu ada fitur baru lagi, aksesnya dari head unit, shortcutnya ada idle start stop. Tapi apa sih bedanya yang tipe RZ dan tipe Z di facelift kali ini? Sebenarnya nggak banyak sih perbedaannya. Yang pertama ada di bagian sunroofnya, kalau tipe Z nggak dapat. Sedangkan perbedaan yang kedua di bagian peleknya. Kalau RZ dapat pelek yang lebih gede di 18 inci, sedangkan tipe Z lebih kecil di 17 inci. Chery C5 menawarkan pengalaman berkendara yang lebih modern dan sporty, dengan beberapa peningkatan, terutama untuk bagian suspensinya. Di bagian depan suspensinya McPherson dan di bagian belakang sudah diperbarui menjadi multi-link. Untuk yang sebelumnya itu masih menggunakan torsion beam, jadi pasti rasanya agak lebih kaku, terutama untuk penumpang bagian belakang saat melewati jalan-jalan bergelombang atau jalanan yang tidak rata. Tapi sekarang bantingannya jauh lebih baik, lebih lembut dan dewasa. Suspensi multilink ini memungkinkan setiap roda bekerja secara independen. Jadi saat kita melakukan manuver dengan kecepatan tinggi, melibas tikungan tajam, atau saat melaju di jalan tol doang, itu pastinya jadi lebih stabil dan lebih pede. Ada pembaruan juga di segi transmisinya. Transmisinya sekarang menggunakan dual clutch 6 speed. Namun saat kami mencoba mobil ini, perpindahan giginya terasa ada jeda sepersekian detik. So ya, sebenarnya perubahannya nggak banyak di facelift kali ini. Nah, sayangnya nih, hari ini di saat kita syuting ini, kita belum bisa beberin ke kalian harganya berapa. Karena kita juga nggak dikasih tahu ya. Tapi mengingat kelakuan Chery suka kadang-kadang di luar nalar gitu ya. Harganya bisa naik ataupun malah bisa turun nih guys. So ya, segitu dulu mungkin untuk Chery C5. Jangan lupa lagi ya, jangan salah namanya karena namanya udah C5 sekarang. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.